Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibnu Lailatul Akbar dari kelas keamanan cyber RA dengan NIM 122140136. Ya, di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya mengenai mendalami salah satu dari 8 domain yang ada di BOK CISSP menggunakan notebook LM. Di sini selain menggunakan notebook LM, saya juga menggunakan ChatGPT untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Jadi di sini seperti yang sudah ada di video sebelumnya, untuk penggunaan notebook LM ini, pertama kita dapat memasukkan atau menginputkan modul-modul yang berkaitan dengan materi yang ingin kita pelajari. Setelah semua referensi diinput ke dalam si notebook LM ini, kita bisa melakukan beberapa hal seperti membuat rangkuman dari semua dokumennya, atau kita ingin mempelajari suatu topik tertentu yang ada di dalam dokumen-dokumen tadi, atau kita juga bisa membuat mind map atau ringkasan audio. Ya, kali ini saya akan menggunakan notebook LM ini untuk mendalami domain ketujuh dari CISSP, yaitu Security Operations. Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini, mungkin kita bisa mulai dengan menentukan atau dengan melihat bagaimana sih gambaran outline dari belajar domain ketujuh ini menggunakan notebook LM. Ya, kita bisa buatkan outline untuk mempelajari domain ketujuh atau Security Operations. Di sini nantinya si notebook LM akan melakukan generate berdasarkan modul yang ada, dan kita bisa membaca atau memahami topik yang atau materi yang diberikan, dan untuk memvalidasinya kita bisa melakukan cross check terhadap materinya nanti, atau kita bisa coba cari dari sumber lain. Nah, di sini dijelaskan outline-nya itu yang pertama ada memahami dan mematuhi investigasi. Jadi ya, domain Security Operations itu berfokus pada identifikasi informasi penting dan pelaksanaan langkah-langkah untuk menghilangkan atau mengurangi eksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi tujuannya itu yang pertama yaitu untuk menghilangkan atau yang kedua untuk mengurangi eksploitasi dari pihak yang tidak berwenang. Nah, tujuan utamanya untuk menjaga aset informasi yang ada dalam sistem. Domain ini mencakup tugas-tugas rutin yang terlibat dalam pemeliharaan jaringan dan sistem. Nah, untuk ini outline-nya, yaitu pertama ada memahami dan mematuhi investigasi. Nah, terus yang kedua ada melakukan aktivitas logging dan monitoring. Yang ketiga melakukan configuration management atau CM. Terus ada yang keempat menerapkan konsep dasar operasi keamanan. Nah, di mana ini ada seperti need to know, list privilege, terus ada separation of duties, terus ada manajemen akun privilege ya. Terus yang kelima ada menerapkan perlindungan sumber daya, melakukan manajemen insiden, terus juga ada mengoperasikan dan memelihara langkah-langkah detektif dan preventif, hingga yang terakhir ada menangani masalah keselamatan dan keamanan personal. Nah, untuk ini outline belajar ini itu tidak akan selalu tetap ya, tapi ini memuat poin-poin dasar dari modul yang ada di sini. Untuk mendalami lebih lanjut, kita bisa melakukan eksplorasi terhadap topik-topik yang kita ingat. Nah, mungkin di sini kita masuk dulu ke topik yang pertama, itu memahami dan mematuhi investigasi. Nah, mungkin di sini kita bisa tanyakan pada notebook LM ya, tentang ya, berikan gambaran, atau kita jangan berikan gambaran ya, kita berikan penjelasan lebih lanjut mengenai investigasi. Nah, sembari menunggu notebook LM melakukan generate terhadap materinya, kita bisa menggunakan GPT untuk melakukan explore atau untuk mencari informasi lebih lanjut gitu. Nah, untuk
tips baik penggunaan GPT ataupun notebook LM, kita pertama harus paham dengan cara kerja AI atau ya kecerdasan buatan lainnya, tools-tools yang berkaitan, dimana tools-tools itu dia tidak seperti manusia, mereka melakukan tugas menggunakan komputasi. Jadi kita harus paham logika, kita ingin bertanya, kita harus menjelaskan dulu mau kita apa, kita harus menjelaskan keadaannya gimana, dan kita juga harus mengarahkan si AI tersebut biar nantinya output yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan kita atau mendekati dengan keinginan kita. Ini sini kita bisa beri contoh ya, karena kita ingin membahas tentang domain 7 yang ada di BOK CISSP, kita bisa jelaskan dulu. Saat ini saya sedang mempelajari tentang domain 7 atau security operations pada BOK atau Body of Knowledge CISSP. Saya ingin mendalami lebih lanjut mengenai investigasi. Jelaskan apa itu investigasi dan bagaimana penerapannya. Di sini bisa dilihat nih penjelasan lebih lanjut mengenai investigasi, yaitu ada jenis-jenisnya. Ada investigasi administratif, investigasi operasional, kriminal, hingga ada ini standar industri. Terus juga ada prosesnya, pertama identifikasi, pengumpulan dan penanganan bukti, terus hingga ada analisis, dan ini ada e-discovery, ada lesson learning. Jadi kita di sini mempelajari pelajaran apa nih yang bisa diambil dari hasil analisis yang udah dilakukan. Nah, terus ada prinsip-prinsip penting dalam investigasi, ada due care dan due diligence, di mana ini mengacu pada pengambilan langkah-langkah yang wajar untuk melindungi aset organisasi. Terus juga menerapkan operasi keamanan dan melakukan audit atau review secara berkala ya, untuk menunjukkan tingkat due care dan due diligence-nya. Nah, terus ada melindungi aset berharga, integritas data, larangan hackback. Nah, kalau berdasarkan ChatGPT, di sini jelaskan nih, investigasi dalam keamanan informasi itu mencakup ada identifikasi, pengumpulan bukti, analisis bukti, dokumentasi dan pelaporan, preservasi, terus pemulihan dan pencegahan. Nah, ada jenisnya mirip seperti tadi, ada administratif, ada kriminal, sipil, terus ada regulasi, dan ada digital forensik. Nah, penerapan investigasi dalam operasi keamanan itu ada incident response, ada local analysis, forensik digital atau digital forensik, penegakan kebijakan, audit dan compliance, terus serta pengadilan dan atau legal support. Nah, di sini kita bisa explore lebih lanjut, mungkin karena di sini kita ingin melakukan beberapa coba praktek gitu, kita coba belajar mendalami tentang digital forensik. Kita bisa jelaskan lebih lanjut mengenai forensik digital. Nah, di sini ini dijelaskan ya, forensik digital itu cabang dari keamanan informasi yang berfokus pada identifikasi, pelestarian, analisis, dan presentasi bukti digital dari sistem komputer, jaringan, perangkat penyimpanan, dan media digital lainnya. Nah, dengan cara yang dapat diterima secara hukum. Tujuannya itu ada mengungkap fakta, mengumpulkan bukti, mendukung proses pemulihan, membantu organisasi. Nah, jadi pada forensik digital ini itu kita ada tahap identifikasi, ada tahap pelestarian, ada tahap pengumpulan, analisis, terus dokumentasi gitu. Nah, di sini ada jenis forensiknya, ada disk forensik, memory forensik, network forensik, hingga ada malware forensik. Di sini disk forensik ini misal nih kita melakukan forensik terhadap file tersembunyi, atau kita recover data yang terhapus atau recover data yang dirusak. Sementara memori forensik itu ya kita melihat apa nih yang ada tersimpan di memori atau di RAM yang ketika komputernya masih menyala gitu. Nah, untuk studi kasus di sini saya
mencoba mengambil kasus digital forensic challenge image atau dataset dari ini Ali Hadi. Saya udah mendownload challenge pertama itu web server cache. Nah di sini kita tidak melakukan investigasi secara mendalam, tapi kita hanya ingin melihat nih bagaimana kita melakukan forensik terhadap sistem image, dan kita melihat apa sih yang terjadi terhadap servernya gitu. Di sini saya sudah mendownload ininya. Nah di sini ada memory dump dan ada disknya sebuah 25 GB. Nah untuk melakukan ini kita butuh sebuah tools. Kita coba lihat apa saja tools yang digunakan dalam digital forensik. Nah, di sini ada disk forensic tools. Yang pertama ada Autopsy, terus ada Ncache, ada FTK atau Forensic Toolkit, dan ada DD. Ini menggunakan apa yang merupakan command Linux ya. Ada OS Forensic juga. Terus kalau untuk memori ada Volatility, ada Recall, terus ada ini Lime ya, ada Dump.pt, terus ada Wireshark, ada Celebrite. Ini merupakan alat ini ya yang ya harganya cukup mahal. Nah di sini kita coba menggunakan FTK Imager karena kita akan melakukan forensik terhadap disk image. Kita coba buka FTK. Di sini bisa kita lihat ada di sini kita evidence item. Nah item kita pilih image file, kita pilih yang sudah kita download tadi. Nah di sini bisa kita lihat nih ini konten isi datanya. Ada sebuah partisi dengan ukuran 25 GB. Dari partisi ini kita bisa lihat nih dari image-nya ya, kita bisa lihat apa aja isinya. Nah di sini ada open, terus ada root, ada unallocated space. Nah dimana yang digunakan itu root ini ya. Nah ini sepertinya merupakan local disk C atau Windows ya, atau partisi Windows, karena ini ada program files, ada user, ada Windows, ada XMPP. Di sini bisa kita lihat di XMPP itu merupakan sebuah aplikasi buat ini ya, buat pengembangan website. Nah karena kita tadi judulnya di sini web server, kita bisa melihat yang ada di bagian ini server Apache-nya. Nah kita bisa lihat dari logs karena tadi ada logging dan monitoring. Kita bisa coba ini ekspor file ini untuk kita analisis lebih lanjut. Karena di sini saya menggunakan Kali Linux, kita coba ekspor ke folder yang sudah ada kalinya nih, folder Kali Linux. Nah kita bisa coba akses dari Kali Linux. Nah di sini kita bisa coba refresh. Nah bisa lihat ada akses log. Ini kita bisa coba ya lakukan analisis lebih lanjut ya. Atau di sini kita bisa lihat dulu nih. Di sini ada bentuknya kayak gini nih, akses log itu. Ada yang pertama ada ini. Nah ini merupakan source ya, atau merupakan IP address yang melakukan akses. Terus ini merupakan tanggal. Terus ini merupakan request apanya gitu. Nah ini dia melakukan get dengan ini merupakan header dari requestnya. Kita bisa coba untuk menyederhanakan ini menggunakan Kali Linux. Kita coba bisa get access log. Nah kita pakai AWK untuk, karena di sini ada ini ya yang melakukan akses itu IP address itu ada di kolom pertama secara ini ya. Di AWK itu dia dipisahkan dengan space atau spasi. Nah kita bisa ambil kolom pertama. Kita lihat keunikannya AWK itu kita print kolom pertama. Kita sort. Terus setelah kita sort, kita ini unique
kita cari berapa sering sih kemunculannya gitu. Setelah kita cari berapa sering kemunculannya, kita sort lagi nih, kita sorting sort, terus kita kasih nih dengan number atau di sortnya itu secara numbering. Nah, dan ini reverse atau dari urutan paling besar dulu, jadi nantinya jumlah yang paling besar akan muncul paling atas. Nah, di sini bisa kita lihat yang paling sering mengakses server tersebut adalah ini, si 192.168.56.102 sebanyak 4.398 kali. Nah, di sini bisa kita lihat nih, si server ini ternyata diakses oleh IP ini sebanyak 4.000 kali. Kita juga bisa melihat nih apa saja sih yang dilakukan oleh si IP ini. Untuk melakukan lebih lanjut, kita bisa pisahkan dulu ke sebuah file baru. Kita grab si 192.168.56.102 itu kita save, kita grab dari access.log ya, access.log itu, kemudian kita save ke file baru. Karena ini mencurigakan ya, kita kasih nama dengan curiga.log. Nah, nanti curiga.log akan muncul sendirinya. Ini berisi dimana ini IP address dari ini nih yang memuat 192 ini akan disimpan di sini nih. Nah, bisa dilihat di sini. Terus untuk kita mendapatkan header ini, header dari yang digunakan ya, dari ada get, terus nah kita melihat apa ya namanya ya, user agentnya gitu, apa yang melakukannya. Kita bisa melakukan ini lagi dengan cara yang sama seperti yang di atas nih, kita bisa meng-cat. Nah, tapi di sini kita mencoba catnya ke si curiga, terus kita di sini kasih ini min f, terus nah min f, terus di sini yang S6 karena tadi header 6 ada di kolom header itu ada di kolom ke-6. Kita bisa coba cek lagi untuk memastikan ya. Kita coba cek di curiga.log ini. Nih di sini yang pertama ada ini, terus ini pemisah spasi, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, kelima ini nih 1, 2, 3, 4 nih, 5 dan 6 nih, 6 dari sini. Kita ambil nih ke belakangnya gimana. Nah, kita coba. Nah, bisa dilihat nih di sini ternyata si IP address 192.168.56.102 ini melakukan akses terhadap server ini dengan menggunakan SQL map. Jadi kemungkinan besar dia melakukan eksploitasi untuk ini ya, eksploitasi mencari SQL injection. Nah, untuk selanjutnya atau proses yang lebih lanjut, yaitu kita bisa investigasi lebih lanjut nantinya. Nah, karena di sini kita cuma ingin tahu dasarnya bagaimana, kita bisa lihat tuh seperti ini contoh kasusnya dari digital forensik. Terus kita lanjut ke tentang bagaimana kita menggunakan ini untuk belajar memahami ini tadi. Nah, di sini kita udah bisa nih melihat bagaimana tahap-tahap investigasi. Seperti tadi kita coba cek disknya, terus kita coba baca informasi-informasi yang ada di sana. Nah, di sini karena ada di log, kita coba baca dari lognya. Terus nantinya itu yang akan dianalisis. Nah, sejauh ini kita udah mendapatkan analisis, yaitu dia melakukan melakukan serangan dengan SQL map atau melakukan eksplorasi menggunakan tools SQL map untuk mencari SQL injection yang ada pada server tersebut. Nah, dan si pelakunya itu yaitu si IP address ini. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan lebih lanjut? Kita perlu mengikuti tahap-tahap yang sudah dijelaskan di sini tadi. Nah, terus kita juga di sini mana tadi? Tahap-tahap tadi. Nah, kita bisa membuat salinan, terus analisis, dan kita nanti dokumentasikan serta kita laporkan, sehingga bukti ini nantinya bisa kita bawa ke pengadilan. Nah, mungkin sekian untuk
uh, pengalaman saya menggunakan netbook LM dalam mendalami untuk mendalami salah satu dari 8 domain yang ada pada DOKA CISSP. Nah, mungkin ada sedikit tips untuk teman-teman semua yang ingin menggunakan baik itu netbook LM ataupun AI lainnya. Yang pertama itu kita harus bisa memahami bagaimana sih cara kerja AI. Terus kita harus memilih bagaimana sih prompt yang bagus, dan kita juga bisa kita dekomposisi apa yang kita inginkan. Yang pertama kita abstraksi dulu, setelah kita abstrak kita dekomposisi, terus kita baru masukkan prompt yang tertata rapi, mulai dari tujuan kita, dari permasalahan kita apa, kita lagi ngapain, terus tujuan kita apa, mau kita apa, dalam bentuk seperti apa. Itu nantinya ketika kita sudah bisa mengarahkan AI untuk melakukan apa yang kita inginkan, maka kehadiran AI akan sangat membantu kita atau memudahkan pekerjaan kita, baik itu bagi kita akademisi ataupun bagi kita di bidang-bidang lainnya. Jadi AI hadir bukan untuk menggantikan manusia, tapi AI hadir untuk memudahkan pekerjaan kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kita cukupkan dulu video kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.